Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo semuanya, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan turunan fungsi aljabar. Sebelumnya kita akan mengingat dulu materi tentang gradien ya, di mana gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Nah, misalkan kita punya garis datar seperti ini. Nah, ini kemiringannya atau ini gradiennya adalah sama dengan 0. Jadi kemiringannya terhadap sumbu X dia 0 gitu ya. Nah, ini simbolnya gradien itu kan M. Jadi M sama dengan 0. Kalau kemiringannya seperti ini, jadi ini gradiennya positif ya. Jadi gradiennya ini positif. Jadi M-nya sama dengan M-nya lebih dari 0. Kalau misalkan nanti kemiringannya seperti ini. Nah, ini kalau kemiringannya begitu, ini gradiennya atau kemiringannya ini negatif ya. Jadi M-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan menganalisis sebuah kurva ya. Misalkan kita punya kurva seperti ini ya. Nah, ini parabola. Kemudian di sini titik puncaknya ya, atau titik beloknya. Nah, kalau dia titik beloknya di sini, ini garis singgungnya ya. Jadi kita tarik garis seperti ini ya. Ini garis singgungnya atau gradiennya adalah sama dengan 0 atau M-nya sama dengan 0. Nah, gradiennya sama dengan 0. Ini gradien ini didapat dari turunan, yaitu F aksennya adalah sama dengan 0. Jadi kalau M-nya 0, maka F aksennya sama dengan 0. Nah, gimana kalau misalkan titiknya di sini ya? Jadi kita punya titik di sini. Nah, kita tarik garis seperti ini. Jadi garis singgungnya seperti ini ya, kemiringannya. Kalau kemiringannya begitu tadi gimana? Gradiennya adalah negatif ya, atau gradiennya kurang dari 0, sehingga turunannya juga kurang dari 0. Nah, kalau di sini titiknya, jadi misalkan ini kita tarik garis singgung seperti ini. Kalau kemiringannya tadi begitu, berarti gradiennya lebih dari 0 atau F aksennya lebih dari 0. Jadi intinya gini ya, titik belok ini kalau untuk mendapatkan titik belok ini jika dia gradiennya ini ya, titik belok, untuk mendapatkan titik belok itu jika gradiennya sama dengan 0 atau turunannya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini kurvanya ya, ini kurvanya turun, kemudian di sini ada titik belok atau titik ekstrimnya, kemudian kurva ini naik. Nah, ini kurva ini turun, kita akan mencari interval kurva turun ini ya. Jadi pada interval berapa kurva ini turun, kemudian pada interval berapa kurva ini naik. Tadi kita misalkan titik di sini ya, misalkan di sini sebuah titik, kemudian ditarik garis singgungnya seperti ini. Jadi kurva itu turun pada saat interval, nah tulis dulu. Jadi kurva itu turun pada saat turunannya kurang dari 0. Jadi interval turunnya itu adalah, untuk mencari interval kurva turun ini adalah turunannya kurang dari 0. Demikian juga pada saat kurva ini naik. Jadi kita tulis dulu di sini, pada saat kurva itu naik, untuk mencari interval naiknya ini berarti turunannya atau gradiennya positif atau lebih dari 0, sehingga turunannya lebih dari 0. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh berikut ya. Jadi di sini diberikan kurva dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 1. Nah, yang dicari di sini adalah kurva ini turun pada interval berapa. Nah, tadi syaratnya kalau kurva itu turun pada saat turunannya kurang dari 0. Jadi diturunkan dulu kurva persamaan ini ya. Jadi turunannya X pangkat 3 itu turunannya adalah 3X kuadrat, kemudian min 6X kuadrat. Turunannya adalah min 2 kali 6, 12X plus 9 ya. Jadi kurang dari 0.
Kemudian ini bisa sama-sama dibagi 3 ya, jadi tinggal x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Kemudian difaktorkan ya, jadi difaktorkan. Nah, di sini x ini dijumlah dia angka berapa sih? Kalau dia dijumlah dia min 4 atau dikali dia 3. Jadi angka, atau kita balik juga bisa, dikali dia berapa kali berapa dikali supaya 3, kemudian dijumlah menjadi min 4. Jadi 3 ya, 3 kali 1 adalah 3, kemudian kalau dijumlah ini kan plus 4. Jadi kalau kita kasih min jadi min 3 kali min 1 itu plus 3, min 3 tambah min 1 itu min 4. Jadi x nya sama dengan 3, satu lagi x nya sama dengan 1. Karena ini pertidaksamaan, jadi kita harus buat garis bilangan ya untuk mencari penyelesaiannya. Di sini 1, di sini 3. Jadi yang lebih kecil taruh di kiri, yang lebih besar taruh di kanan. Kemudian antara 1 dan 3 kita harus coba ya di sini. Boleh kita coba angka 2 di sini. Kita masukkan di sini, kita ganti 2 kurang 3 itu adalah min ya. Berarti 2 kurang 3 itu min. Kemudian di sini 2 kurang 1 itu plus ya. Jadi min kali plus itu min. Pasti di sini positif ya. Nah, karena di sini yang diminta adalah kurang dari, berarti negatif ya. Nah, jadi jawabannya adalah antara 1 sampai 3. Jadi x itu antara 1 dan 3. Jadi di sini jawabannya adalah C. Atau kurvanya kalau kita gambarkan dari persamaan ini adalah, ini kurvanya bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kurva itu turun, yang ditanyakan pada interval berapa. Kalau kita perhatikan di sini kurva ini naik, kemudian sampai di sini belok, kemudian turun, kemudian belok lagi, kemudian naik. Jadi yang ditanya pada saat interval berapa kurva itu turun. Di sini kan mulainya sampai sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita tarik dari turun sini x-nya. Nah, di sini mulai dari 1 sampai 3. Jadi interval dari 1 sampai 3 kurva ini turun. Contoh berikutnya adalah ini kita akan mencari interval naik dari fungsi atau persamaan berikut ya. Jadi tadi syaratnya adalah kalau mencari interval naiknya itu turunannya lebih dari 0. Jadi ini persamaan ini kita turunkan. Jadi 3x angka 3 itu turunannya adalah 3x kuadrat, kemudian min 4x kuadrat ini turunannya adalah min 8x, kemudian plus 4x ini turunannya adalah plus 4, dan 6 ini turunannya 0. Nah, ini lebih dari 0. Kemudian ini kita faktorkan ya. Jadi kita faktorkan dikali dia ini ya, 3 kali 4 dikali dia 12, kemudian jumlah ini ya yang di tengah atau B nya min 8. Jadi angka berapa sih dia kalau dikali dia 12 dan jumlah min 8, yaitu min 2 kali min 6. Jadi ini kalau dikalikan dia 12, kalau dijumlah dia min 8. Karena ini 3, jadi kita bagi 3 atau sepertiga kali faktornya. Jadi ini di sini adalah 3x, di sini 3x gitu ya. Kemudian kita ambil yang ini ya, yang satunya 6, yang satunya min 2. Nah, ini karena perkalian bisa kita coret, kita bagi sehingga menjadi x min 2 kemudian kali 3x min 2. Nah, ini jadinya x-nya sama dengan 2, satu lagi x-nya sama dengan 2/3. Ini lebih dari 0, lebih dari 0. Karena ini pertidaksamaan, maka kita buat garis bilangan. Yang di sebelah kiri adalah yang lebih kecil, 2/3, yang ini 2. Jadi kita coba ya, titik berapa aja boleh. Saya mau coba di yang dari sini, yang mudah, yaitu 0. 0 itu ada di sebelah kirinya 2/3 ya. Jadi 0 ini kita ganti di sini. 0 kurang 2 itu min 2 ya, jadi min
kemudian 0, 3 kali 0 itu 0, kurang 2 juga min, sehingga min kali min adalah positif. Jadi positif, berarti ini positif. Kemudian karena ini lebih dari, berarti kita ambil yang positifnya. Satunya lagi ke sini, positif itu ada 2 ke sini. Berarti dia kurang dari, x-nya itu kurang dari 2/3, yang satunya lagi x-nya itu lebih dari 2. Kalau kita perhatikan di sini, optionnya x kurang dari ini ya, D berarti. Atau kalau kita gambarkan grafik atau kurva dari persamaan ini adalah seperti berikut ya bentuknya. Jadi dia mulai dari sini naik sampai di titik ini ya. Ini titiknya kalau kita tarik garis turun itu adalah 2/3 ya. Jadi dia naiknya sampai di sini, kemudian belok, kemudian turun sampai di sini, belok lagi, naik. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia naiknya mulai dari angka 2 ini sampai seterusnya. Jadi lebih dari 2. Kalau yang di sini, yang di kiri ini naiknya ini tadi titik 2/3 ya di sini ya. Jadi kurang dari 2/3 dia naik. Berikutnya adalah contoh yang ketiga, yaitu mencari titik belok ya dari fungsi berikut. Tadi syaratnya untuk mencari titik belok itu adalah turunannya itu sama dengan 0. Jadi ini kita turunkan ya, jadi x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x kuadrat, kemudian ini menjadi plus 12x, kemudian plus 9x itu adalah 9, kemudian sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, dan sebelumnya itu kita sama-sama bagi 3 dulu karena bisa dibagi 3 semuanya ya. Untuk kemudian faktorkan kita bagi 3 menjadi x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan atau membuat dalam bentuk perkalian ya. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa untuk memfaktorkannya ini dikali ya, dikali sama dengan ini 1 kali 3 yaitu 3, dijumlah sama dengan yang ini yaitu 4. Jadi angka berapa yang paling tepat, yaitu 1 dan 3, sehingga di sini x karena positif berarti plus 1 plus 3, sehingga x nya nanti hasilnya adalah 1 dan x nya sama dengan min 3. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah titik ya, jadi ada x, y nya. Nah, kita coba di sini satu-satu ya, kita uji coba dulu. Ini untuk x nya sama dengan min 1, kita ganti ya, jadi y sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x plus 7, sehingga di sini x nya diganti dengan min 1, berarti min 1 pangkat 3 itu min 1 ditambah min 1 pangkat 2 itu 1, jadi 6 ditambah ini jadi min 9 plus 7, jadi min 1 ini tambah min 9 itu min 10 ya, min 10 ditambah 13 hasilnya adalah 3, sehingga titiknya yang terbentuk adalah min 1,3. Nah, ini bisa jawabannya adalah C ya, min 1,3. Kemudian kalau kita coba dulu yang ini, coba juga yang x nya sama dengan min 3, hasilnya berapa ya, y sama dengan tinggal kita ganti ya, ini x nya dengan min 3, jadi min 3 pangkat 3 itu adalah min 27 ditambah 6 kali ini, min 3 kuadrat itu 9 ya, berarti 9 kali 6 itu 54, kemudian ditambah 9 kali min 3 itu min 27 tambah 7, jadi sama dengan, nah ini min 27 dengan min 27 itu min 54 ditambah 54 itu 0, sehingga hasil akhirnya adalah 7. Jadi titik yang terbentuk yang berikutnya adalah min 3,7. Nah, karena di sini nggak ada pilihannya, maka yang ada adalah min 1,3. Jadi jawabannya adalah C. Kalau kita gambarkan kurva dari persamaan ini, bentuknya seperti berikut. Jadi dia ini kurva ini naik sampai di sini, dia belok,
kemudian turun sampai sini, belok lagi, naik. Jadi ada dua titik belok ya, yaitu di titik X ini sama dengan min 3, atau titik ini namanya min 3,7, dan di titik ini ya, yaitu min 1,3. Jadi ada dua titik belok ya, tapi karena di sini optionnya cuma satu aja, yaitu min 1,3, sedangkan min 3,7 nya nggak ada, berarti jawabannya adalah C.